Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adelia, kelas 11 jurusan Matematika Ilmu Alam 1 dari Madrasah Alia Negeri 1 Majene. Kali ini saya akan mengulang kembali materi biologi yang telah diberikan Bu Fitriani mengenai sistem reproduksi pada manusia. Silahkan menyimak videonya berikut ini. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feromon juga merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi. Sistem reproduksi memiliki beberapa tujuan, yaitu pertama, melestarikan jenis atau spesies. Melalui reproduksi akan dihasilkan organisme baru yang akan menjaga suatu spesies tetap eksis, misalnya kita manusia. 2. Tidak mengalami kepunahan. Ini sama halnya dengan melestarikan jenis. Yang ketiga, meneruskan keturunan. Setiap orang pasti ingin memiliki keturunan ataupun anak sebagai pewaris di lingkungan keluarga. Tujuan ini bisa diwujudkan dengan adanya sistem reproduksi. Jika tidak ada alat reproduksi, itu hal yang sangat mustahil. Mereka akan memiliki keturunan yang akan meneruskan generasi dalam keluarga. Alat reproduksi itu sendiri dibagi atas dua jenis, yaitu alat reproduksi dalam dan alat reproduksi luar. Sekarang kita masuk dalam organ reproduksi pria. Yang pertama, skrotum. Skrotum atau yang biasa disebut dengan kantung pelir ialah kantung yang terdiri dari kulit dan otot yang berfungsi untuk melindungi testis atau buah zakar. Skrotum ini sendiri terletak di sekitar penis dan juga anus serta terletak di dekat perineum. Skrotum juga berasal dari bagian yang sama dengan labia mayora pada organ kelamin perempuan. Yang kedua, testis. Testis adalah jumlah satu pasang jamak atau biasa disebut dengan testes. Testis merupakan organ reproduksi jantan yang memiliki fungsi menghasilkan sel kelamin. Testis memiliki bentuk oval dan terletak di dalam skrotum atau kantung pelir yang berupa lipatan dinding tubuh. Suhu di dalam skrotum bisa mencapai 2 derajat Celcius lebih rendah daripada suhu di dalam rongga perut. Testis juga memiliki lipatan-lipatan saluran tubulus seminiferus atau merupakan saluran tempat pembentukan sperma dan sel-sel Leydig yang berfungsi sebagai sel penghasil hormon testosteron yang menyebar di antara tubulus seminiferus. Dinding yang terdapat di dalam lipatan tubulus seminiferus terdapat jaringan ikat dan jaringan epitelium germinal atau jaringan epitelium benih yang memiliki fungsi dalam pembentukan sel sperma atau spermatogenesis. Yang ketiga, epididymis. Epididymis adalah saluran yang muncul dari testis yang memiliki bentuk berkelok-kelok dan berada di luar permukaan testis serta memiliki panjang sekitar 6 mm. Epididymis memiliki peran sebagai tempat untuk mematangkan sel sperma yang akan dikeluarkan pada organ reproduksi wanita untuk proses pembuahan sel telur. Selama proses ini, sperma akan menjadi motil dan akan mendapatkan kemampuan untuk membuahi. Yang keempat, vas deferens. Vas deferens adalah saluran lurus yang mengarah ke atas yang merupakan kelanjutan dari sebuah epididymis dan pada ujung salurannya berada di dalam kelenjar prostat. Vas deferens berfungsi sebagai saluran jalannya sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis atau biasa disebut dengan kantung semen atau kantung mani. 5. Vesikula seminalis. Vesikula seminalis kantung ini berupa kantung kelenjar yang berbentuk tidak rata atau memiliki lekukan-lekukan. Dinding dari vesikula seminalis yang berperan menghasilkan cairan kental berwarna kekuning-kuningan dan memiliki sifat basa atau alkalis. Vesikula seminalis juga mampu menyumbangkan sekitar 60% total volume semen. Cairan yang dihasilkan dari vesikula tersebut mengandung mukus atau lendir, gula fruktosa yang berfungsi sebagai penyedia energi untuk mempermudah pergerakan sperma, enzim, vitamin, serta hormon prostaglandin yang berperan untuk mempermudah proses pembuahan. Yang keenam, uretra.
Uretra memiliki jumlah 1 buah. Uretra adalah saluran yang berada di sepanjang penis dan mempunyai lubang keluar di ujung penis. Uretra memiliki peran sebagai saluran keluarnya urin dan saluran keluarnya air mani atau sperma. Yang ketujuh, kelenjar prostat. Kelenjar prostat terdapat di bagian bawah kandung kemih yang berfungsi menghasilkan getahnya secara langsung ke dalam uretra yang berupa cairan encer berwarna putih seperti susu yang mempunyai kandungan berupa enzim antikoagulan serta asam sitrat yang berfungsi sebagai nutrisi bagi sperma. 8. Kelenjar Cooper atau kelenjar bouretra. Kelenjar Cooper berjumlah 1 pasang dan letaknya berada di bawah kelenjar prostat. Kelenjar Cooper merupakan kelenjar yang mensekresikan getahnya ke dalam uretra yang berupa mukus atau lendir yang berwarna jernih dan memiliki sifat basah yang dapat menetralkan zat asam pada urin yang tertinggal di sepanjang uretra. Yang ke-9, penis. Penis merupakan organ yang bersifat erektil yang tersusun dari 3 bagian tabung erektil, yaitu sepasang corpora cavernosa dan sebuah corpora spongiosa yang ketiganya akan berakhir pada gland penis. Di sekitar tabung diliputi oleh jaringan ikat yang memiliki banyak otot-otot polos. Pada bagian inilah yang nantinya akan dipotong saat khitan atau biasa disebut dengan sunat. Selain itu, penis juga memiliki kelenjar keringat, kelenjar rambut, kelenjar lemak, dan folikel rambut. Sedangkan alat reproduksi pada wanita tersusun dari vagina, labia minora mons pubis, labia mayora, dan klitoris sebagai alat reproduksi wanita bagian luar, sedangkan ovarium, uterus atau rahim, tuba fallopi atau opidok sebagai alat reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama, organ reproduksi wanita yaitu vagina. Vagina mempunyai panjang sekitar 8 cm sampai dengan 10 cm. Vagina terletak di antara rektum dan kandung kemih. Vagina juga biasa disebut dengan membranesea yang mempunyai fungsi sebagai alat untuk menghubungkan rahim ke bagian luar. Vagina yang sehat memiliki sifat yang asam karena sifat ini disebabkan oleh adanya degradasi glikogen yang akan menjadi asam laktat yang diciptakan oleh bakteri Bacillus. Vagina juga mempunyai selaput lendir yang ada pada bagian terluar dan pada lapisan tengah. Vagina terdiri dari lapisan-lapisan otot lain yang mempunyai banyak sekali serat. Yang kedua, serviks. Serviks merupakan bagian bawah rahim yang tersambung ke vagina. Serviks memiliki fungsi sebagai alat yang bertugas memproduksi lendir atau mukus. Lendir yang dihasilkan serviks nantinya akan membantu menyalurkan sperma dari vagina menuju ke dalam rahim saat berhubungan seksual. Yang ketiga, uterus atau rahim. Uterus atau yang biasa kita kenal dengan sebutan rahim merupakan organ kompleks yang termasuk ke dalam bagian dari sistem reproduksi pada wanita. Uterus manusia terletak di bawah pusat atau tepatnya di daerah pinggul. Biasanya, uterus memiliki panjang sekitar 7-7,5 cm, lebar 5 cm, dan tebalnya mencapai 2,5 cm. Dinding uterus memiliki tebal sekitar 1,25 cm dan beratnya mencapai sekitar 60 gram. Fungsi utama dari uterus adalah sebagai tempat hidup dan tempat kembangnya seorang janin sebelum janin tersebut dilahirkan ke dunia. Yang keempat, ovarium. Ovarium atau biasa dikenal dengan indung telur adalah salah satu organ reproduksi yang ada pada wanita dan juga berfungsi sebagai alat untuk menghasilkan sel telur dan hormon pada rahim. Wanita mempunyai 2 buah ovarium, yaitu ovarium kiri dan ovarium kanan. Ovarium itu sendiri berbentuk oval yang mempunyai panjang sekitar 4 cm, lebar 3 cm, dan diameternya sekitar 2 cm. Ovarium biasanya berwarna abu kemerahan dan juga mempunyai permukaan yang tidak rata. Yang kelima, endometrium. Endometrium ialah lapisan terdalam pada bagian rahim dan merupakan tempat untuk menempelnya ovum yang telah dibuahi. Pembuahan tersebut membutuhkan waktu sekitar 4-5 hari.
endometrium juga terdapat pembuluh darah yang berfungsi sebagai penghubung zat makanan ke lapisan endometrium. Pembuluh darah yang ada di dalam lapisan endometrium akan luruh, dan ini yang dinamakan proses menstruasi pada wanita. Proses ini terjadi jika tidak adanya kegiatan pembuahan ovum oleh sel sperma. Saat ovum yang sudah dibuahi, ovum akan menempel pada lapisan endometrium atau disebut dengan implantasi. Dan di saat itu juga ovum akan terhubung dengan badan induk serta plasenta yang mulai terhubung dengan tali pusat si bayi. Tali pusat berfungsi sebagai jalan masuknya asupan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh ibu si bayi. Sekarang kita masuk dalam bagian fertilisasi dan perkembangan embrio. Proses pembuahan atau fertilisasi adalah bertemunya sel telur dengan sel sperma untuk bersatu sehingga membentuk zigot, lalu menjadi embrio sebagai cikal bakal janin. Fertilisasi disebut juga sebagai konsepsi. Dan inilah awal mula terjadinya kehamilan. Pada saat fertilisasi, ovum yang sudah dibuahi tentu akan bentuk zigot. Zigot ini akan terus mengalami pembelahan sel selama kurang lebih 1 minggu. Pembelahan sel tersebut berupa seperti morula. Pada fase morula, pembelahan mitosis yang terjadi hanya menambah jumlah sel tanpa diikuti pertambahan massa sel. Blastula. Pada fase blastula, pembelahan sel terus berlanjut sehingga terbentuk rongga sel berisi cairan yang disebut dengan gastrula. Sel-sel yang terus membelah kemudian membentuk 2 kutub pembelahan, yaitu kutub animal dan kutub vegetal. 2 minggu, zigot mulai terbentuk seperti embrio, dan pada 3 minggu sudah menjadi embrio yang sesungguhnya. Embrio pada umur 4 minggu sudah tampak pertumbuhan mata dan telinga. Embrio pada 5 minggu, pada 6 minggu, dan 7 minggu. Embrio pada 8 minggu sudah terbentuk janin yang mirip dengan bayi, mulai telapak tangan, jari tangan, hidung, dan kaki. Pada usia 9 minggu, janin sudah disebut dengan fetus. Lalu, fetus pada usia 12 minggu berukuran kurang lebih 6 cm dan sudah terlihat seperti bayi. Ukuran kepalanya masih lebih besar dari ukuran badannya. Selanjutnya, panjang janin akan terus berkembang hingga mencapai 40 cm, serta juga organ dalam sudah mulai menjadi lengkap. Selama dalam rahim, embrio mendapatkan nutrisi dari induknya melalui plasenta. Demikian penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.